Misteri guru kimia di sekolahku. Poker meja. SMA Duri Abadi. Di pagi hari itu, seperti biasanya, aku mendengar suara gaduh kelasku semenjak aku berjalan dari koridor menuju ruang kelas. Ya, sudah biasa. Setiap pagi, kelasku selalu saja menjadi gaduh hingga tak jarang terkena omelan guru. Aku pun tak tahu apa yang mereka bicarakan hingga membuat gaduh seisi kelas. Aku hiraukan suara berisik kelas yang menyambut pagi indahku. Walau sebenarnya aku ingin sekali menyimak apa yang sedang mereka perbincangkan. Langkah kakiku masih terus menyusuri koridor kelas dengan mata yang tak henti melirik setiap orang yang sedang berlalu lalang. Tetapi seketika pandanganku pun langsung teralihkan pada seseorang yang berdiri di hadapan pintu kelas sambil memainkan rambut indahnya yang terkunci rapi bersama bandana putih yang menghiasinya. "Selamat pagi, Nona. Jam berapa ini baru berangkat?" Sambil tersenyum lebar, Tasya menghentikan langkahku. Aku pun hanya membalas senyuman kecil padanya. Tak heran dia menyapa seperti itu sebab aku selalu berangkat hampir mendekati bel masuk sekolah. Aku pun hanya menggelengkan kepala sambil melihat ke arah jam tangan dan seketika aku teringat akan sesuatu. "Hari ini ulangan kimia ya?" Tanyaku dengan mata melotot karena aku baru tersadar jika hari ini adalah jadwal kami ulangan harian. Sudah kuduga, anak ini pasti lupa. "Ayo cepet, masuk, 5 menit lagi bel bunyi," ucap Tasya sambil menarik tanganku dengan keras. Aku masih melongo, pikiranku seketika buyar. Bagaimana tidak, aku sama sekali belum belajar sejak semalam. Saat ini hanya terbayang wajah garang dari Pak Romi dengan tatapan matanya yang tajam, seperti orang yang sedang mengintimidasi ketika ia tidak senang dengan muridnya. "Duh, kenapa kamu nggak ngingetin sih?" Aku menggerutu sambil melempar tas merah mudaku ke atas bangku. Sementara itu, Tasya hanya menatapku sambil menggelengkan kepalanya berkali-kali. "Coba cek dulu WhatsAppmu, Nona. Sejak jam 8 aku sudah ingetin loh," jawab Tasya dengan suaranya yang halus. Ya, aku sudah hafal betul. Sikapnya yang seperti itu sebenarnya ia menahan rasa jengkel padaku. Iya, sorry Syah, aku ketiduran semalam. Terus gimana nih? Aku belum belajar sama sekali. Bisa-bisa kena marah sama Pak Romi kalau gini." Suara bel terdengar nyaring berbunyi menggema ke seluruh koridor kelas, bersamaan dengan langkah kaki seorang lelaki gagah yang sedang menenteng kertas putih sambil memasuki ruangan kelas kami. Ya, itu adalah Pak Romi, seorang guru kimia yang terkenal killer di sekolahku. Bahkan seluruh murid di sini takut padanya. Terlebih karena ada gosip miring tentangnya. Jika kalian bertanya dari mana aku mengetahuinya, tentu saja karena aku menguping setiap pembicaraan anak-anak kelas ketika gaduh. "Selamat pagi anak-anak," sapa Pak Romi kepada kami. Ya, pagi ini kelas pun dibuka dengan suasana tegang. Bagaimana tidak? Semua pun pasti sudah mengetahui kalau hari ini diadakan ulangan harian. Padahal aku yakin mereka sudah belajar, tapi tetap saja suasana menjadi tegang karena tatapan mata Pak Romi yang tak pernah lepas dari kami. "Baik, hari ini siapa yang tidak masuk?" tanya Pak Romi sambil melihat-lihat ke arah buku absen. "Dian, Pak," jawab salah satu temanku. Kami pun sontak menoleh ke arahnya. Kelas yang sedari tadi hening seketika kembali gaduh karena terkejut oleh jawaban itu. Dalam pikiranku, aku bertanya bagaimana bisa Dian seberani itu tidak masuk hari ini. Padahal kami tahu Pak Romi tidak segan-segan memberikan nilai 0 kepada murid yang tidak masuk di jam pelajarannya. Mengerikan bukan? Ya sudah, biar dia nanti ikut susulan saja. Kami pun semakin terkejut ketika mendengar ucapan dari Pak Romi. Tidak seperti biasanya, ia memberikan toleransi kepada siswa yang tidak mengikuti jam pelajarannya. Hal tersebut pun seketika membangun pandangan negatif kami kepada Pak Romi dan juga Dian.
Ya, gosip miring tentang Pak Romi semakin meruak terlebih karena sikapnya yang aneh kepada Dian akhir-akhir ini. Begitu juga Dian. Salah satu siswa berprestasi di kelasku ini juga kerap kali tidak mengikuti jam pelajaran guru lain hingga kami bertanya-tanya apa yang terjadi dengannya. Namun, tak ada jawaban pasti yang kami terima tentang keadaan Dian. Sekalipun kami mencari informasi sejauh mungkin, bahkan orang tuanya sendiri tak memberi alasan tentang keadaan Dian yang membuat kami semakin sulit untuk mencari informasi tentangnya. Kamu tahu gosip tentang Dian nggak? Bisik Tasya padaku. Gosip apaan? Aku nggak tahu apa-apa. Jawabku dengan wajah kebingungan karena memang aku tak tahu apa yang terjadi dengannya. Kata orang-orang, Dian itu hamil. Aku pun sontak terkejut kala mendengar hal itu. Namun segera kualihkan pikiranku tentang gosip miring itu. Bagaimana mungkin Dian begitu? Yang ku tahu selama ini ia adalah anak yang baik di dalam kelas. Hus, mulutmu dijaga ya. Dian itu anak baik-baik dong. Mungkin emang lagi sakit aja. Lagian dari mana sih dapat gosip gituan? Tanyaku. Emangnya kamu itu nggak curiga sama Pak Romi? Loh, maksudnya? Dan ntar aja aku ceritain. Kalau nggak percaya, nanti gue bawa lo ke meja Dian biar ngeliat langsung. Deg, pikiranku semakin kacau, jantungku berdegup kencang karena terkejut dengan ucapan Tasya. Aku benar tak mengerti apa yang sedang ia bicarakan tentang Dian dan juga Pak Romi. Namun, segera kualihkan seluruh pikiran burukku tentangnya karena aku yakin tidak akan terjadi hal buruk dengan Dian, sekalipun itu berhubungan dengan Pak Romi. Saat ini, suasana kelas pun kembali tegang. Bahkan kini yang terdengar hanyalah suara berisik kertas dan juga langkah kaki dari Pak Romi yang tak henti mengitari setiap barisan kursi kami. Sesekali, aku coba menengok ke kanan dan ke kiri, mencoba memberikan kode kepada temanku, namun tak ada satupun yang menyadari hal itu padahal aku berharap seseorang dapat membantuku kali ini. Aku gak ngerti ini gimana. Bisikku kepada Tasya. Ia pun hanya melirik sambil memberikan kertas ulangannya kepadaku. Tanpa berlama-lama, segera kusalin seluruh jawaban Tasya yang sudah penuh akan coretan tinta hitam. Tasya, keluar dari ruangan sekarang. Seru Pak Romi kemudian mengejutkan seisi ruangan. Aku pun langsung melempar wajah ke arah Tasya yang sudah panik sambil melirik ke arahku. Gimana nih? Bisikku kepada Tasya dengan gemetar karena panik bukan main. Duh, ayo temenin aku bilang ke Pak Romi. Balas Tasya, ia pun gemetar hebat dengan wajahnya yang memerah karena malu. Saya minta Tasya yang keluar, bukan kamu. Tegur Pak Romi kepada kami manakala melihat aku yang juga berdiri menemani Tasya menghadap ke arahnya. Sambil gemetar, aku menggenggam erat tangan Tasya yang terasa dingin. Sementara itu, seisi kelas melirik ke arah kami, seperti sebuah tontonan menarik di pagi ini. Udah gak apa-apa, semoga gak kena hukum, ucap Tasya yang mencoba menenangkanku. Padahal sebenarnya aku pun tahu ia sedang ketakutan juga. Itu terlihat dari raut wajahnya. Aku pun kembali duduk. Sedangkan Tasya sudah berjalan menghampiri Pak Romi ke arah meja guru. Jantungku semakin berdegup kencang karena aku merasa bersalah padanya. Sementara itu, pikiranku terus bertanya-tanya, mengapa bukan aku yang dihukum? Hal itu pun semakin membenarkan pikiran negatifku terhadap Pak Romi. Begitu juga kekhawatiranku terhadap Tasya. Aku tak ingin terjadi hal buruk seperti gosip yang sudah menimpa Dian saat ini. 1 jam sudah berlalu, bahkan kertas ulanganku masih jarang tercoret tinta hitam. Tak kuhiraukan hal itu karena kini isi kepalaku penuh tentang Tasya dan juga Dian. Sesekali kudapati Pak Romi sedang menatapku dengan tatapan yang aneh. Raut wajahnya seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Entah itu benar atau tidak, namun firasatku mengatakan demikian. Ya, waktu habis. Silakan. Lembar jawaban dan juga soal dikumpulkan ke meja depan. Tanpa suara. Suasana kelas masih terasa tegang walaupun bel istirahat kala itu sudah berbunyi. Saat ini hanya tersisa suara berisik kertas dan juga bangku yang berderit terkena lantai.
Kupandangi teman-temanku yang masih sibuk mengumpulkan lembar ulangan, namun tak berselang lama pandanganku teralihkan kepada salah satu temanku. Dari bangku paling belakang, ia berdiri lalu berjalan menghampiri meja Dian yang sudah beberapa hari ini kosong karena ia tidak masuk. Kulihat gerak-gerik aneh Reno, seperti sedang mencari sesuatu di loker meja Dian. Itu kertas. Kertas apa yang diambil? Batinku dalam hati manakala aku mengetahui apa yang Reno ambil dari loker meja Dian. Melihat hal itu, aku pun segera bangkit dari dudukku dan hendak menghampirinya. Tapi belum sempat kutegur, ia sudah menyadari bahwa aku mengetahui apa yang sudah ia lakukan. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Bapak akhiri sekian dan selamat beristirahat. Pak Romi memberikan salam terakhir kepada kami lalu berjalan keluar sambil menenteng lembaran kertas putih yang kini tergenggam di tangannya. Anehnya, tatapan matanya kini mengarah padaku seolah seperti hendak memberi isyarat akan sesuatu. Aku yang biasanya tak peduli akan hal itu kali ini, tapi tatapannya benar-benar menyita perhatianku. Dan tanpa aku sadari, rupanya memang benar. Sedari tadi ia memperhatikanku. Ingin rasanya aku menyusul langkah Pak Romi yang kini sudah keluar dari ruangan kelas. Bukan tanpa tujuan, melainkan sekaligus untuk menghampiri Tasya yang entah kemana ia pergi. Tapi di sisi lain, aku ingin sekali memastikan apa yang sudah Reno ambil dari loker meja Dian sedari tadi. Aku tak kunjung memutuskan keinginanku, malah hanya diam sambil melamun di tempat dudukku. Dan tak berselang lama, seseorang masuk lalu menghampiriku dengan wajah yang terlihat gelisah. Tasya, tadi kamu kemana? Seketika aku bangkit dari dudukku manakala melihat Tasya kembali dengan mata yang nampak berkaca-kaca. Kekhawatiranku seketika memuncak, aku tak mengerti apa yang terjadi padanya. Sementara itu, ia pun hanya menggelengkan kepala berkali-kali, menunduk karena tak berani menatapku. Tasya, bilang kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok, jawab Tasya yang terlihat ketakutan di hadapanku. Seluruh tubuhnya bergetar, bahkan ketika aku genggam tangannya benar-benar terasa dingin. Duduk dulu deh, Tasya. Nih, minum. Tenangin diri dulu ya. Ucapku mencoba menenangkan Tasya yang terlihat semakin ketakutan sembari mengelus punggungnya. Lihat apa sih? Tiba-tiba dari balik punggung kami terdengar suara Reno yang bertanya kepada Tasya. Aku pun langsung menoleh ke arahnya sedikit terkejut melihat ia menghampiri bangku kami, padahal aku tahu jika dia adalah anak yang pendiam dan jarang bersosialisasi di kelas. Bahkan anak-anak kelas pun tidak ingin dekat dengannya karena kabar yang beredar bahwa Reno ini seorang indigo. Entah mengapa teman-temanku percaya akan hal itu, tapi mungkin juga karena sering didapati ia tertawa bahkan berbicara sendiri dimanapun itu. Tasya pun masih terdiam. Bahkan pertanyaan dari Reno tak dijawabnya, aku pun semakin kebingungan dengan keadaannya. Terlebih saat ini pun mulai banyak orang yang mendekat ke arah kami sambil menanyakan apa yang terjadi pada Tasya. Aku melihat Reno mulai duduk di hadapanku sambil mengulurkan tangannya ke arah Tasya. Aku izin pegang tangan kamu ya, Tasya, ucap Reno yang kini mulai menggenggam kedua tangan Tasya. Dan entah apa yang akan ia lakukan kepadanya. Kali ini aku hanya memperhatikan ia mulai menutup mata sambil bergumam. Tapi aku tak tahu apa yang ia ucapkan kepada Tasya. Aku menduga jika Reno sedang berusaha membuat Tasya berinteraksi dengannya. Reno masih menggenggam erat tangan Tasya, semakin erat, yang membuat tubuhnya seketika bergetar hebat hingga membuat bangkunya pun ikut bergetar. Aku yang ada di sampingnya seketika dibuat panik. Sambil beranjak dari dudukku, aku mencoba menghentikan Reno yang sedari tadi masih memejamkan mata sambil bergumam di hadapan Tasya. Reno, stop Ren. Ren, apa yang kamu lakuin sama Tasya? Aku berteriak tepat di hadapan wajahnya sambil menarik kedua tangan Reno dengan harapan ia akan melepaskan genggamannya. Hal itu tentu mengejutkan seisi kelas di mana teman-temanku yang lain sedang asyik menikmati waktu istirahatnya. Sepasang mata pun langsung mengarah kepada kami. Beberapa suara langkah kaki mulai terdengar menghampiri kami dan kini kudapati seluruh temanku sudah berkerumun menyaksikan apa yang terjadi. Di tengah kebingunganku,
Tak ada satupun orang yang hendak membantu, bahkan aku seperti orang gila yang sibuk berteriak sambil menarik-narik tangan kedua temanku, Reno dan Tasya. Kalian kenapa sih? Malah nonton aja, bentakku kepada semua orang yang sedang mengerumuni kami. Kutatap satu persatu wajah mereka, tak ada yang berkutik. Aku begitu muak. Sedangkan Tasya kini semakin menjadi seperti orang yang tengah kerasukan, berteriak, menangis, dan terkadang tertawa sendiri. Hal itu membuat beberapa temanku yang berkerumun seketika menghindar. Heh, nggak ada inisiatif. Ayo dong, panggil guru ke sini. Aku sudah lelah. Energiku sepertinya habis terkuras berada di antara Reno dan Tasya. Rasanya aku ingin menangis sejadinya melihat Tasya yang mulai memberontak, bahkan mulai menyakar-nyakar bahuku manakala aku berusaha menenangkannya. Sementara itu, Reno masih bergeming di hadapan Tasya sambil terus menggenggam kuat tangannya. Walau sekuat tenaga Tasya memberontak, tapi hal itu tak dapat menggoyahkan Reno sedikit pun. Reno, udah Ren, aku mohon udah, kasihan Tasya Ren. Sekuat tenaga aku terus menggoyangkan tubuh Reno, namun percuma, aku sama sekali tak bisa menghentikan perbuatan Reno. Brak! Dari arah depan, ku dengar suara pintu kelas dibanting dengan kencang, begitu pula suara derap langkah yang terdengar mulai mendekat ke arah kami. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya seorang lelaki gagah dengan mengenakan kopiah yang sedang menghampiri kami dengan raut wajah yang resah. Maaf Pak, saya tidak tahu kenapa jadi seperti ini. Tolong Pak, ucapku kepada lelaki tersebut yang tak lain adalah Pak Ilham, guru agama Islam di sekolah ini. Sudah, kalian semua minggir dulu. Belikan air minum kemasan lalu bawa kemari. Perintah Pak Ilham kepada kami. Mendengar perintahnya, seketika kami pun berhamburan ke seluruh penjuru ruangan. Ada yang menunduk di balik kursi, ada yang memperhatikan dari pojok kelas, dan ada pula yang sudah sedia berdiri di hadapan pintu kelas. Aku sama sekali tidak berkutik. Sambil terus menggenggam kedua pundak Tasya, ku perhatikan gelagat Pak Ilham yang mulai mengambil tasbih dari saku celananya sambil membaca basmalah dengan sigap. Pak Ilham segera menempelkan tangan kirinya tepat di jidat Tasya yang semakin memberontak, bahkan meraung sejadi-jadinya hingga membuat beberapa anak dari kelas lain pun ikut menyaksikan hal tersebut melalui jendela kelas. Biadab. Tidak ada yang mengerti apa yang sudah terjadi. Aku terkejut kala mendengar ucapan itu keluar dari mulut Tasya yang membuatku sontak menjauh beberapa langkah darinya. Aku sangat ketakutan kali ini melihat wajah Tasya yang sudah pucat dengan urat wajahnya yang semakin menonjol. Bahkan rambut indahnya yang terkunci rapi kini berantakan hingga mengubah dirinya menjadi seseorang yang sangat berbeda. Aku tak tahu harus berbuat apa, bahkan usahaku pun tak ada gunanya. Kini, aku hanya bisa menangis melihat apa yang ada di hadapanku. Kejadian yang tak pernah terbayangkan. Dengan sisa tenagaku, aku pun mencoba lagi mendekat ke arah Reno yang masih saja memejamkan matanya. Kutepuk pundaknya yang terasa dingin, sambil melihat genggaman tangan Reno yang semakin erat hingga kukunya menggores kulit Tasya yang mulai terlihat memerah. Di saat Pak Ilham sedang sibuk mengobati Tasya, aku pun mencoba melepaskan jari Reno satu persatu. Entah mengapa rasanya begitu sulit melepas genggaman tangannya yang membuat aku merasa aneh dengannya. Ya, aku khawatir jika niat Reno ini membahayakan nyawa Tasya. Buktinya saja hingga membuatnya kerasukan seperti itu. Sudah ada 4 jari kanan yang berhasil aku lepaskan, namun di saat hendak melepas jari kelima, aku dibuat sangat terkejut. Blah! Kedua kaki Reno menendang kursi dengan amat keras hingga membuat seisi kelas ketakutan, bahkan berhamburan keluar. Tiba-tiba saja ia mendongak ke arah langit-langit kelas dengan mata yang seluruhnya memutih, melotot sambil tersenyum menyeringai. Melihat hal itu sontak membuat aku dan Pak Ilham pun semakin panik. Seketika bacaan ayat dari Pak Ilham terhenti. Dengan kelas yang menjadi sangat hening, suara dari Tasya pun tak lagi terdengar. Kini ia hanya menunduk dengan mata yang terpejam. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Pak Ilham kepadaku. Raut wajahnya sudah terlihat kewalahan dengan keringat yang tak hentinya menetes mengenai wajahnya. Tasya begini sejak disuruh keluar dari kelas saat ulangan kimia, Pak.
Maksud kamu, dia keluar atas perintah dari Pak Romi? Benar, Pak. Jangan sampai yang dulu terjadi lagi. Pak Ilham bergumam sambil membuka botol air mineral yang ada di hadapannya. Entah mengapa aku ingin sekali mengetahui tentang apa yang barusan diucapkan Pak Ilham. Kejadian apa yang sudah terjadi di kala itu sampai-sampai membuat ia takut terulang kembali. Tapi aku urungkan niatku untuk bertanya, sebab aku tak ingin membuat keadaan semakin kacau. Aku hanya berharap jika Tasya segera membaik setelahnya. Kulihat Reno masih dengan posisi yang sama. Setelah Pak Ilham mengusapkan air itu kepadanya, kini giliran Reno. Sambil mengucap basmalah, ia pun mengucapkan air tersebut pada wajah Reno yang seketika membuat Reno terjatuh dari duduknya hingga menghantam meja yang ada di balik badannya karena tak sadarkan diri. Brak! Begitu keras. Hal itu membuatku kembali panik seperti orang yang histeris sambil berlari keluar keras. Aku berteriak-teriak meminta bantuan kepada siapapun anak yang ada di sana. Mereka pingsan. Tolong angkat mereka ke UKS. Dengan sigap beberapa temanku masuk ke dalam kelas saling bahu-membahu mengangkat keduanya untuk segera dibawa ke UKS. Bapak pesan ke kamu, jangan coba cari tahu apapun tentang Pak Romi. Sekalipun banyak kabar miring tentangnya, Bapak khawatir dengan kamu. Begitu juga dengan temanmu itu, ucap Pak Ilham padaku. Maaf Pak, tapi saya nggak ngerti. Aku sungguh tidak mengerti dengan apa yang Pak Ilham ucapkan walau sudah sering kudengar tentang cerita buruk dari Pak Romi. Aku hanya bisa terdiam, menatap dengan dalam wajah Pak Ilham sembari mengusap air mataku yang ingin menetes. Sudah, ikuti saja. Nantinya juga kamu akan tahu. Tolong jaga Tasya dan anak laki-laki itu. Sepertinya ia tahu sesuatu, jadi tolong tahan dia untuk tidak gegabah. Bapak percaya sama kamu, ucap Pak Ilham sembari membenarkan kopiahnya lalu berjalankan meninggalkan aku yang masih diam tak berkutik. Seketika, pikiranku pun semakin berat terlebih kala mendengar ucapan dari Pak Ilham tentang hal yang menjadi kekhawatiranku. Jika memang benar ini ada sangkut pautnya dengan Pak Romi, mungkin saja segala omongan miring tentangnya itu benar terjadi. Dan begitu pun dengan keadaan Dian saat ini. Apakah ia benar sakit atau memang ada sesuatu yang ia sembunyikan? Pikiran buruk itu selalu berkecamuk dalam kepalaku. Aku hanya bisa duduk sembari melamun menatap papan tulis kosong yang ada di hadapanku. Menanti beberapa teman yang membawa Tasya kembali ke kelas, namun sudah 15 menit berlalu mereka belum juga kembali. Ini semakin menambah rasa kekhawatiranku. Hei, Tasya sama Reno tadi kenapa sih? Tanya salah seorang temanku yang bernama Rizka yang kini sudah berdiri di sampingku. Dia terlihat sangat penasaran dengan apa yang terjadi barusan. Dengan mimik wajah yang nampak serius, dia pun mulai mendengarkan ceritaku. Aku juga nggak ngerti. Sejak Tasya balik ke kelas dia diem aja. Udah coba aku tanya malah nunduk, nggak mau jawab. Tiba-tiba Reno datang dan aku nggak tahu apa yang dia lakuin ke Tasya sampai kerasukan gitu. Ujarku kepada Rizka. Tiba-tiba ia melontarkan pertanyaan yang membuat aku terkejut. Kamu tahu nggak ruangan terlarang di sekolah ini? Jelas, aku sangat terkejut ketika ia bertanya tentang hal itu. Karena aku sama sekali tidak peduli dengan cerita horor di sekolah kami sebelumnya. Hah? Emang ada? Kamu tahu kan, Pak Romi itu setiap selesai pembelajaran gak pernah masuk ke ruang guru. Dia itu masuk ke lab kimia. Tanyanya lagi. Memang ruangan dia di lab kimia kali? Jawabku yang masih tidak mengerti dengan apa yang ia maksud. Kamu sadar gak sih kalau ada satu ruangan di lab yang selalu dikunci? Ruangan itu yang katanya jadi tempat eksperimen dari Pak Romi. Dan yang aku tahu terakhir kita selesai praktek, si Dian diajak masuk ke ruangan itu dengan alasan ngebantuin Pak Romi mindahin sesuatu. Jelas Rizka. Loh, kamu tahu dari mana soal itu? Aku udah lihat. Cuma waktu itu aku gak berani negor karena aku pikir memang dia pure ngebantu. Tapi setelah aku perhatiin kok dia aneh murung. Jadi sering coret-coret kertas sendiri. Kertas? Tanya aku dengan nada penuh keraguan. Manakala aku teringat saat Reno sedang mengambil sesuatu yang ada di dalam loker meja Dian. Aku curiga itu adalah kertas yang sengaja Dian simpan di dalam lokernya.
teringat akan hal itu. Seketika aku pun beranjak dari dudukku untuk menghampiri meja Dian, mencari tahu kebenaran yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Mau kemana? Tanya Rizka sembari mencegahku untuk beranjak. Tak kuhiraukan pertanyaan dari Rizka. Kini aku sudah berdiri di hadapan meja Dian. Ku tatap tajam sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mencurigakan. Jangan bilang kalau kamu mau buka loker dia. Tanya Rizka yang kini sudah berada di sampingku. Kamu tahu sesuatu? Aku kembali bertanya padanya untuk meyakinkan yang aku lakukan. Brak! Loker meja itu terbuka dengan penampakan yang begitu mengerikan. Apa itu? Rizka sangat terkejut menatap apa yang ada di dalam loker itu. Begitu juga aku. Bau busuk menyeruak dari loker itu membuat kami tak bisa lagi menahan rasa mual. Kertas-kertas berserakan memenuhi seisi loker tersebut. Aku tak tahu apa yang membuat benda itu mengeluarkan bau yang begitu busuk. Namun setelah membuka beberapa lembar kertas itu, aku menemukan bercak darah yang menodai kertas putih berisikan coretan tinta hitam beserta satu bungkusan kecil yang dibalut dengan plastik hitam. Rizka, ini apaan? Tanganku bergetar hebat sembari menggenggam benda yang terbungkus plastik hitam itu. Buang, baunya busuk banget. Seketika Rizka histeris di hadapanku ketika aku memperlihatkan sesuatu yang kini aku genggam. Sebenarnya aku juga tidak tahan dengan bau busuk yang menusuk hidung. Apalagi Rizka sudah terlihat tidak bisa menahan rasa mualnya. Tapi aneh, bukannya aku buang, benda itu kembali aku letakkan di dalam loker, lalu kututup rapat loker itu hingga tak ada bau busuk yang keluar lagi. Loh, kenapa kamu taruh lagi? Kan mendingan dibuang. Lagian itu apa sih? Serem banget. Dia nyimpen sesuatu sampai busuk gitu. Rizka menggerutu di hadapanku, tapi apa yang ia pikirkan jauh berbeda denganku. Ya, aku berpikir bahwa itu bisa menjadi bukti tentang apa yang terjadi dengan Dian dan juga Pak Romi. Bukan hak aku kok untuk ambil sesuatu dari lokernya. Udah biarin di situ aja. Apa sih yang kamu pikirin? Ini semua aneh. Pasti karena Pak Romi, ujar Rizka. Kalaupun benar, ya diam aja. Cuma kita yang tahu isi dari loker itu kok. Ucapku sembari berjalan, meninggalkan Rizka yang tidak bergeming sedikit pun. Harusnya Reno tahu. Bisiku dalam hati setelah mengetahui beberapa informasi yang aku dapatkan, aku pun berniat hendak menghampiri Reno untuk menanyakan apa yang ia ketahui. Namun, baru beberapa langkah aku keluar dari kejauhan sudah terlihat perawakan Reno yang sedang berjalan ke arahku. Ren, ia menyadari jika aku memanggilnya. Sambil mempercepat langkah segera menghampiriku. Ayo, ikut aku. Reno menarik tanganku lalu membawaku pergi menjauh dari sekitaran orang yang sedang berlalu lalang di koridor. Kenapa? Tasya di mana? Tanyaku dengan penuh rasa khawatir. Tasya sudah pulang, dijemput orang tuanya tadi. Keadaan dia itu lebih buruk daripadaku, jawab Reno sembari menyeka rambut indahnya. Udah gak usah khawatir, dia itu cuma kecapean kok. Sini duduk, lanjut Reno. Kami pun lalu duduk berdua di atas gazebo yang ada di taman sekolah. Sembari merasakan hembusan angin yang mengusap kulitku dengan lembut, serta suara kicauan burung seperti menginginkan aku untuk tenang. Tapi itu sama sekali tidak bisa kulakukan. Sesuatu yang mengganjal tentang apa yang terjadi selalu menggerutu di dalam pikiranku. Tadi kamu bikin Tasya kerasukan, terus kamu jadi aneh. Kenapa malah ikutan begitu? Ucapku membuka perbincangan siang ini. Aku setengah ketakutan mengatakan hal itu kepadanya karena aku masih teringat kejadian mengerikan barusan. Kamu juga gak bakal percaya kalau aku ceritain. Ya cerita dong, aku kan juga ingin tahu sesuatu. Ada sesuatu yang gak beres di sini dan aku berniat ingin menyelesaikan itu. Dan pasti kamu sudah tahu tentang Pak Romi kan? Yang dia itu katanya suka melakukan pelecehan, bahkan sampai ngebunuh beberapa siswi. Deg, seketika aku memalingkan wajah ke arahnya sambil melotot karena terkejut. Serius? Kok aku baru tahu ya? Ya, beberapa udah tahu. Cuma banyak yang gak percaya. Juga karena sampai sekarang dia masih mengajar di sini. Cuma aku bisa pastikan hal itu, dan tentang Dian, aku takut jika dia jadi korban berikutnya. Begitu juga Tasya. Maksudnya apa sih, Ren? Kamu udah buka loker Dian kan?
Kamu nemuin sesuatu yang mencurigakan nggak? Pertanyaan Reno seketika membuatku terdiam. Bagaimana bisa ia tahu hal itu padahal hanya aku dan Rizka yang ada di kelas? Kabar soal aku indigo itu benar. Santai aja, jangan kaget. Lanjutnya. Lalu yang tadi kamu lakuin ke Tasya, rasa ingin tahuku pun semakin tinggi. Terlebih, ia pasti sudah banyak mengetahui tentang Pak Romi. Sebenarnya, setelah dia balik juga udah kerasukan. Aku cuma mau bantu sosok itu keluar. Dan lagi, aku gak mau Tasya nanti seperti Dian. Ini cuma kamu yang tahu. Kalau sebenarnya Dian itu hamil. Makanya dia gak pernah masuk sekolah. Tapi setelah nanti kehamilannya mencapai 7 bulan, dia bakal balik ke sekolah. Dan yang paling ngerinya itu, di sini Reno tidak melanjutkan lagi ucapannya. Ia terlihat tengah memikirkan sesuatu yang mengerikan. Apaan Ren? Bilang aja. Dian itu cuma dijadikan tumbal yang nantinya bakal dibunuh sama Pak Romi dengan tujuan untuk nyelamatin anak dan istri Pak Romi yang juga tengah kena serangan astral. Lanjut Reno. Berarti ya begitu. Selama ini Pak Romi itu cuma cari mangsa dan hanya untuk dijadikan tumbal agar keluarganya selamat. Dari beberapa benda yang kamu temuin di loker, itu ada satu benda yang busuk baunya. Benda itulah yang nantinya ngebawa Dian jadi syarat tumbalnya. Maksud kamu, benda yang dibalut plastik hitam itu, lalu siapa yang menyimpan itu di dalam loker Dian? Siapa lagi kalau bukan Pak Romi? Cuma bukan sembarangan orang yang bisa megang benda itu, karena bakal berimbas kepada siapapun dan kamu nggak ngebuang benda itu kan? Masih aku simpen. Kenapa nggak dibuang aja? Karena itu bisa bahayain Dian juga. Justru kalau itu dibuang, nyawa Dian itu nggak bisa selamat. Tapi kenapa? Belum sempat pertanyaanku dijawab oleh Reno, bel masuk. Namun bel sekolah sudah berbunyi memaksa kami untuk menutup perbincangan siang itu. Menyisakan rasa penasaranku tentang apa yang akan terjadi. Nanti aja aku ceritain lagi. Sementara benda itu biar aku yang bawa. Takut ada orang lain yang bersihin loker itu. Ucap Reno kemudian berjalan meninggalkanku yang masih tertunduk di atas gazebo. Aku hanya mengangguk penuh arti padanya. Rupanya benar apa yang Pak Ilham ucapkan tentang Reno. Ia mengetahui sesuatu yang tidak semua orang ketahui tentang Dian dan juga Pak Romi. Keesokan paginya, aku pun berangkat lebih awal dari biasanya. Bahkan, aku menjadi orang pertama yang berada di kelas. Suasana begitu hening. Tak ada suara gaduh yang biasanya selalu terdengar ketika aku datang. Entah mengapa, aku merasa sangat cemas kali ini. Berulang kali kutatap layar handphoneku untuk memastikan pesan masuk dari Tasya. Masih jam 6:10. Gumamku sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Sesekali menatap tajam ke arah meja Dian. Perasaan tak enak seketika muncul. Manakala aku merasakan sesuatu yang ada di mejanya, entah hanya perasaanku atau memang benar adanya. Tapi aku sama sekali tidak berniat membuka loker itu lagi. Kecuali jika Reno yang memintaku. 30 menit sudah berlalu, tapi aku masih tak mendapati Tasya dan Reno. Perasaanku tak karuan memikirkan keduanya, tapi setelahnya yang membuatku sangat terkejut, aku justru mendapati seorang gadis berpakaian rapi dengan rambut indahnya yang terurai begitu saja berlalu di hadapanku. Bukan hanya aku yang terkejut, tapi juga beberapa temanku yang sudah hadir di kelas turut menyaksikan hal itu. Setelah sekian lama ia tak ada kabar. Akhirnya ia kembali dengan perawakan yang cukup memprihatinkan. Itu Dian. Batinku dalam hati, bola mataku tak henti mengikuti setiap langkah gadis itu. Aku seketika bergidik ngeri melihatnya. Tubuhnya nampak kurus, hanya menyisakan sedikit daging yang membalut tulangnya, seperti sedang digerogoti penyakit. Wajahnya pucat, dengan kantung matanya yang nampak hitam, sorot matanya pun tiada arti. Apa yang terjadi? Seketika aku teringat dengan ucapan Reno siang itu. Tapi setelah nanti kehamilannya mencapai 7 bulan, dia bakal balik ke sekolah. Apakah ini berarti Dian sudah mencapai kehamilan 7 bulannya? Aku tak mengerti. Kuperhatikan ia tak ada tanda bahwa ia sedang hamil seperti yang dibicarakan oleh Reno. Beberapa temanku nampak mendekat kepada Dian. Dengan penuh rasa penasaran, satu persatu dari mereka melontarkan pertanyaan yang sama berulang kali.
Tapi tak ada jawaban apapun dari Dian, ia hanya menatap kosong. Aku masih tak mengerti apa yang akan terjadi setelahnya. Apakah yang dikatakan Reno tentang tumbal itu benar adanya? Beberapa saat kemudian aku larut dalam lamunan. Sementara itu pikiranku tak henti menerka apa yang selanjutnya akan terjadi. Tapi seketika lamunanku buyar ketika aku menyadari gadis berambut indah dengan bandana putih yang menghiasinya datang menghampiriku. Tasya, aku sungguh senang. Tak bisa kuungkapkan, segeralah ku peluk erat Tasya yang kini sudah berada di hadapanku. Kamu nggak apa-apa kan? Tanyaku pada Tasya. Ia tak menjawab, hanya melempar senyum tipis padaku sambil menggelengkan kepala tanda jika ia baik-baik saja. Aku sungguh senang mendapati ia sudah lebih baik dari kemarin, tapi tiba-tiba ia menjadi sangat kebingungan setelah menyadari seseorang di antara kami kembali hadir di sekolah. Dian, tanyanya dengan mata melotot seolah tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Ya, Dian masuk hari ini. Tapi kok ada yang beda ya dari dia? Kayak orang sakit kan? Ya, aku juga ngeras gitu. Balasku meyakinkan ucapannya bahwa aku juga memikirkan hal yang sama. Sedetik kemudian, Reno pun datang menghampiri kami dengan tatapan yang tak menyenangkan. Sepertinya ia mengetahui sesuatu yang buruk. Benar kan kataku? Dia masuk kan? Aku melongo mendengar pernyataan Reno sambil mengangguk perlahan mengiyakan ucapannya, sedangkan Tasya hanya tampak kebingungan di sampingku. Sebab ia pun belum tahu sesuatu yang aku bicarakan dengan Reno. Aku berusaha mendekat, membisikkan sesuatu kepada Reno. Benda itu ada di mana? Aku tak ingin Tasya dengar lebih dulu karena aku takut ia akan terkejut dengan apa yang kusaksikan kemarin. Reno menatapku seketika dengan tatapan yang penuh arti, kemudian menarik tanganku untuk mengajak aku pergi menjauh dari Tasya. Tasya di sini nampak kebingungan dengan sikap kami, tapi ia hanya diam, tak berkutik. Barangnya aku bawa, tapi masalahnya cukup rumit. Kalau benar kehamilannya sudah mencapai 7 bulan, sudah pasti dia akan dihabisi malam nanti. Jelas Reno. Jantungku berdegup kencang setelah mendengar penjelasannya. Pikiranku tak henti mencari cara untuk memecahkan masalah ini. Memang di mana Pak Romi akan menghabisi? Memang bisa. Tanyaku, aku hanya ingin memastikan. Sore hari nanti, pukul 5 sore ketika anak-anak sudah pulang semua. Jawabnya, ia seperti memaksaku untuk menebak apa yang akan terjadi setelahnya. Aku tak mengerti, sungguh rumit rasanya. Maksudnya, tanyaku sekali lagi dengan nada sedikit memaksa agar Reno menjelaskan padaku. Dian akan tetap di sini sampai seluruh anak di sekolah ini pulang dan hanya tersisa Pak Romi dan dia saja di sekolah. Loh, tapi bukannya guru-guru juga harus pulang setelah jam 5? Ya, tapi ada jalan yang tidak semua orang tahu di sekolah ini. Di belakang sana, dekat bak sampah, ada gerbang yang dikunci. Siapapun tidak bisa keluar masuk lewat sana kecuali yang memiliki kuncinya. Dan kamu bisa tebak. Reno justru balik bertanya padaku. Apa Pak Romi yang punya kuncinya? Aku sedikit ragu, tapi sekali lagi ku ingat seseorang yang ada di hadapanku ini mengetahui sesuatu yang tidak semua orang tahu. Satu-satunya orang di sekolahan ini. Dia akan membawa Dian keluar sekolah setelah jam 5 sore dan akan kembali pukul 8 malam. Jelasnya lagi, entahlah, jantungku seakan berhenti sekian detik membayangkan apa yang akan terjadi dengan Dian setelah ini. Bagaimana kamu tahu semua itu? Terus apa rencanamu? Dan lagi aku bertanya mengenai hal yang tak aku mengerti darinya. Aku sudah lama memperhatikan hal itu. Terakhir 3 tahun lalu, ia mencari tumbal dari muridnya. Dan ketika waktu itu tiba, kita akan naik ke lab kimia, bawa daun kelor dan juga kemenyan. Kemenyan? Daun kelor? Untuk apa, Ren? Kamu jangan aneh-aneh. Aku gak mau nyawa kita jadi tanggungannya. Entah niat apa yang akan ia lakukan malam ini, aku sungguh tak ingin terlibat dengannya jika nyawa yang menjadi taruhan. Aku jelasin nanti. Bahan itu biar aku yang bawa. Kamu cukup temani aku aja. Dan jangan sampai Tasya tahu. Dia sensitif setelah kerasukan kemarin. Bisa-bisa dia jadi sasaran berikutnya. Jelasnya lagi, cukup membuatku mengerti tentang niatnya malam ini. Aku benar tak ingin siapapun menjadi korban. Tapi tentang ucapan Pak Ilham semakin membuatku cemas. Masih pagi udah gini.
Ada-ada aja keluhku pagi ini. Aku tak melihat batang hidung Reno lagi. Ia sudah meninggalkanku masuk ke kelas terlebih dulu. Sementara aku kini memilih duduk di gazebo dekat taman untuk sedikit membuang energi negatifku. Berulang kali hanya terfikirkan bagaimana cara menjawab jika Tasya bertanya. Aku tak ingin ia tahu niatku kali ini, terlebih karena ucapan Reno. Beberapa jam sudah berlalu. Nampaknya juga Tasya tak ingin mengetahui sesuatu yang aku bicarakan dengan Reno tadi. Kamu gak mau nyamperin Dian? Itu dia diem aja, mukanya pucat. Kalau dia sakit kenapa-napa gimana? Seketika Tasya melontarkan pertanyaan padaku. Gak usah Desya, jangan digangguin dulu si Dian. Jawabku seakan yakin agar Tasya tidak curiga. Tapi bagaimana lagi? Hanya ini cara satu-satunya agar ia tidak mencari tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi dengan Dian. Bel pun berbunyi. Syah, hari ini kamu dijemput siapa? Kakak mungkin. Sebenarnya aku mau ajak kamu main. Bisa nggak? Kenapa di saat yang tidak memungkinkan ini Tasya justru mengajak aku untuk main? Maaf, aku lagi nggak bisa Syah. Kamu pulang duluan aja ya. Ya, bagaimanapun, rencana ini tidak boleh gagal. Walau dengan berat hati, aku menolak ajakan Tasya. Setelah mendengar jawabanku, wajahnya terlihat murung. Sepertinya ia memang merasa jika ada yang sedang aku tutupi darinya. Ya, mau gimana lagi? Ya udah, aku duluan ya. Tasya pun lalu meninggalkanku sendiri di dalam kelas. Sekarang, aku hanya menunggu Reno kembali ke kelas untuk menemuiku. Tapi kapan? Kutatap jam dinding sudah menunjukkan pukul 16.50, artinya 10 menit lagi gerbang sekolah akan ditutup. Anak-anak yang tersisa di sekolah pasti juga akan diusir oleh satpam. Udah lama ya nunggunya. Suara itu terdengar begitu jelas di dekatku. Ya, Reno. Ia kembali dengan membawa ransel besar yang entah apa isinya. Ya lumayan. Jadi kita harus kemana? Bukannya sekolah sebentar lagi ditutup? Tanyaku kepada Reno yang masih terlihat ngos-ngosan setelah berlari. Kita keluar dulu dari sekolah. Gak sengaja tadi aku lihat Pak Romi udah bawa Dian pergi. Jelasnya cukup membuatku berpikir kesekian kalinya untuk masuk ke sekolah ini tanpa diketahui Pak Romi. Terus nanti kita masuk lagi lewat mana? Aku bertanya lagi untuk memastikan. Udah gak usah banyak tanya. Ikut aja nanti. Ayo keluar dulu. Entahlah, sepertinya ia tidak punya banyak waktu untuk menjawab pertanyaanku yang memerlukan penjelasan panjang. Reno pun segera menarik tanganku untuk keluar dari kelas. Kami kemudian berjalan melewati koridor kelas. Beberapa kelas sudah terlihat gelap dan sunyi. Sepertinya murid-murid lain memang sudah pulang. Kami pun kini sudah keluar dari wilayah sekolah. Sepertinya tidak ada yang curiga mengapa kami pulang begitu larut dari yang lainnya. Kita tunggu waktunya tiba di warung itu ya. Biar nanti aku jelaskan lagi. Aku pun hanya mengangguk pelan. Ku percayakan semuanya pada Reno karena aku yakin ia bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Kemudian kami pun mampir ke sebuah warung makan sederhana yang terletak di seberang sekolah kami, sembari mengisi perut dan berdiam menunggu waktunya tiba. Kamu yakin Pak Romi kembali lagi jam 8 tepat? Yakin. Lagi pula sekolah kan memang sepi. Kalau jam segitu pas apa aja nggak berani nginep. Jelas Reno sambil menyeruput es jeruk yang ada di hadapannya. Jadi Pak Romi manfaatin situasi itu buat melancarkan ritualnya. Aku memang banyak bertanya kepadanya, tapi aku memang ingin tahu alasannya melakukan ritual keji semacam itu di sekolah. Apalagi korbannya adalah murid sendiri. Ceritanya panjang. Yang aku tahu, ritual itu memang sudah terjadi sejak lama tanpa sepengetahuan guru-guru manapun. Walau banyak laporan yang masuk tentang tindakan kekerasan dan juga pelecehan yang diduga dilakukan oleh Pak Romi, tapi semua pengaduan itu ditolak sebab tidak ada bukti. Karena kamu tahu sendiri, dari lorong lantai atas sampai lab kimia itu nggak ada CCTV. Jadi mudah saja Pak Romi melakukan itu. Tapi memang dari awal tujuannya buat ritual itu ya? Enggak. Awalnya karena Pak Romi memang punya ketertarikan seksual sama muridnya. Terus ada salah satu korban yang lapor ke orang tuanya bahkan sampai depresi. Nah, akhirnya orang tua dari anak itu nggak terima dan minta pertanggungjawaban ke Pak Romi. Terus kenapa sekarang justru jadi ritual? Katamu keluarganya disantet. Kok nggak masuk akal ya buatku? Ya, aku semakin bingung dengan penjelasan Reno. Bagaimana bisa hal itu disangkut pautkan dengan hal mistis semacam itu? Tidak masuk akal. Tunggu dulu, aku belum selesai.
Setelah orang tua korban minta pertanggungjawaban, ternyata Pak Romi itu nggak mau tanggung jawab. Karena korbannya depresi berat dan akhirnya meninggal dunia, dari situlah dendam itu bermula. Sakit hati yang dialami keluarga korban membuat mereka memutuskan untuk melakukan hal keji dengan mengirimkan semacam santet terhadap keluarga Paromi. Tapi sial, yang kena malah anak dan istrinya. Nah, dari situ Paromi nggak tinggal diam. Dia lalu pergi ke dukun untuk mengirim balik santet itu. Tapi sayang, usahanya nggak cukup kuat. Sampai dukun itu selalu minta tumbal untuk memperkuat santetnya. Kamu serius? Aku di sini mulai paham dengan penjelasan Reno. Tak menyangka sekeji itukah sampai harus mengorbankan banyak nyawa demi urusannya sendiri. Aku ini berguru dengan seseorang di Padepokan. Gak perlu aku jelasin panjang lebar sampai aku bisa tahu sedetail itu. Ya, tak kusangka ternyata Reno memang bukan sembarang orang. Ia bisa mengetahui tentang hal itu saja sudah cukup hebat. Sebentar lagi pukul 8 malam. Ini yang kubawa di tas, ada beberapa tangkai kelor sama kemenyan. Gunanya kemenyan untuk mengalihkan seluruh hal gaib yang ada di sekolah. Jadi mereka nggak bisa mengganggu kita. Dan kelor ini, kamu juga bawa ya, untuk antisipasi. Lanjut Reno menjelaskan padaku. Antisipasi? Udah bawa aja. Ayo kita bergerak, mereka pasti sudah sampai. Kami pun segera berjalan dengan waspada agar tidak dicurigai oleh siapapun. Tujuan kami sekarang adalah gerbang yang terletak di belakang sekolah. Itu mobil Pak Romi. Mereka sudah sampai. Ya, bagaimana bisa mobil itu sampai di sana tanpa tanda-tanda apapun, bahkan lebih cepat tibanya daripada kami yang sudah berjaga sejak sore tadi? Ya, pasti lewat jalan lain. Makanya kita nggak tahu. Ayo lewat sini. Kami pun memperlambat langkah kami dengan penuh kehati-hatian agar kedatangan kami tidak diketahui oleh Pak Romi. Aku hanya memperhatikan Reno yang sedang menoleh ke arah gedung sekolah, tepatnya di lab kimia. Namun, lain yang terpikirkan olehku, bagaimana mungkin kami bisa masuk tanpa kunci? Tapi, pertanyaanku itu seketika terjawab. Entah bagaimana caranya, ia menggenggam gembok itu dengan kuat sehingga bisa terbuka dengan sendirinya. Sudah kubilang, gampang kan? Ayo. Kami pun lalu mulai masuk ke area sekolah. Tujuan kami hanya satu, naik ke lantai 2 untuk menuju ke lab kimia. Mungkin ini akan lebih cepat jika tidak ada gangguan. Terlebih jarak kami dengan lab itu tidak terlalu jauh. Setelah sampai di lantai 2, persis di depan tangga, tolong jagai aku. Biar aku nyalakan dulu kemenyannya. Perintah Reno dapat kubahami dengan baik. Aku tinggal menuruti setiap instruksi yang sudah dia berikan. Di sini. Biar aku nyalakan dulu, jangan menghidupkan senter walau gelap. Ya, saking gelapnya bahkan aku tak bisa melihat apapun selain kaca-kaca yang terkena pantulan cahaya dari lampu utama yang ada di lapangan. Reno segera menghidupkan kemenyan menggunakan korek kayu yang ia bawa sambil membacakan sesuatu yang entah aku pun tak mengerti artinya. Tangan kanannya terikat dengan sebuah tasbih yang ia genggam dengan kuat. Kamu percaya nggak? Banyak makhluk di sini yang mulai mendekat, bahkan berusaha nyentuh kamu. Tapi unik, mereka seperti kepental gitu. Kamu punya hodam ya? Apa maksudnya tiba-tiba Reno mengatakan itu padaku? Itu hanya bercanda kan? Dia jangan aneh-aneh. Ayo cepat selesaikan, biar cepat pulang. Walau sebenarnya aku tidak terlalu takut dengan hal seperti itu, tapi aku tak tahan melihatnya terus tersenyum padaku. Ya bawel, ayo langkah pelan, tapi pasti itulah kami. Menyusuri gelapnya lorong sekolah tanpa cahaya sedikit pun yang menyinari, membuat kami sedikit kesulitan untuk mencari letak dari lab kimia. Walau sebenarnya kami berdua sudah hafal betul daerah sekolah, tapi apa salahnya untuk tetap memastikan dengan detail setiap sudut bahkan ruangan di sekolah ini. Sakit pak. Langkah kami terhenti manakala mendengar suara jerit seseorang dari salah satu ruangan yang ada di hadapan kami. Yang mana? Kanan atau kiri? Sudah pasti suara itu datang dari ruangan di sebelah kiri kami, tepatnya lab kimia. Apa itu suara Dian? Ya, aku hanya bisa bertanya dalam hati, bagaimana mungkin aku mengeluarkan suaraku sekarang? Berbisik saja pasti akan terdengar saking sunyinya sekolah ini. Reno yang ada di hadapanku pun langsung membalikkan badannya, lalu memberikan isyarat tangan yang menunjuk ke arah ruangan yang ada di hadapan kami. Labnya nggak dikunci, tapi kita nggak boleh masuk sekarang. Biar Pak Romi menyelesaikan persalinannya dulu, bisik Reno padaku, lalu mengajakku bersembunyi di balik tembok yang terhalang oleh beberapa tanaman besar. Persalinan?
Apa maksudnya Reno? Apa memang benar Pak Romi melakukan persalinan secara paksa kepada janin yang baru berusia 7 bulan? Pantas saja dia menjerit. Sudah pasti sangat sakit. Setelah bayi itu berhasil lahir dan dibunuh, Pak Romi bakal keluar dari lab buat bawa bayi itu ke mobil. Setelah itu, kita bisa masuk buat bawa Dian keluar. Jelas Reno dengan berbisik padaku. Bagaimana kalau Pak Romi menyadari kalau kita bawa Dian keluar? Kan kita keluar juga pasti lewat jalan tadi. Kita bawa Dian ke bawah dulu sambil memantau Pak Romi keluar dari mobilnya. Aku menyimak seluruh penjelasan Reno dengan baik dengan harapan semua lancar saat kami melakukan misi penyelamatan itu. Kami pun hanya menunggu di tengah gelapnya malam yang sunyi. Sesekali kulihat Reno seperti sedang memperhatikan sesuatu. Namun setelah aku ikut memperhatikan tak ada apapun yang aku dapati. Aku merasa jika malam ini begitu lambat. Ku tatap jam tangan yang melingkar di tangan kiriku masih menunjukkan pukul 20.15. Sayup-sayup, kembali terdengar suara rintihan dari dalam. Tapi aku tak bisa berkutik. Aku hanya menunggu saat di mana Pak Romi keluar dari lab itu kemudian membawa Dian pergi dari sini. Ceklek. Jantungku berdegup kencang ketika mendengar suara gagang pintu terbuka. Penampakan seperti apa yang akan kami lihat malam ini? Benar saja, dari arah dalam lab itu terlihat siluet lelaki berbadan tinggi sedang menenteng sebuah kantung plastik di tangan kirinya, kemudian pergi meninggalkan ruangan itu. Ya, ini saat yang tepat. Aku tak ingin membuang waktuku untuk berlama-lama di sini. Segeralah kami masuk dengan langkah penuh waspada ke dalam lab kimia. Ini bercak apa? Tanyaku yang sedang memandang heran ke arah lantai yang penuh dengan bercak, tapi aku tak bisa melihat bercak apa itu. Jangan hidupkan senter. Reno menghentikanku yang hendak menghidupkan senter. Aku lupa. Di mana ruangannya? Di situ, tepat di hadapanmu. Jantungku berdegup begitu kencang, aku tak ingin membuka pintu yang terhalang oleh kaca buram itu. Biar aku duluan, kita nggak punya banyak waktu. Pintu itu terbuka lebar, seketika mengeluarkan aroma anyir darah yang menyeruak ke seluruh ruangan yang bercampur dengan bau alkohol. Beberapa wadah tertata rapi di atas nampan di sisi kanan ranjang pasien. Meski aku tak dapat melihat dengan jelas seisi ruangan itu, tapi aku bisa melihat seseorang yang tengah terbaring di atas ranjang pasien dengan setengah badannya tertutup kain putih. Dian, tubuhku bergetar hebat manakala aku semakin mendekat ke arahnya. Tepat di hadapanku, kain putih yang kulihat dari jarak jauh itu rupanya tidak seluruhnya putih, melainkan sudah terlihat beberapa darah yang meresap ke dalam kain putih itu. Dian, kamu gak apa-apa? Aku berusaha mengajaknya berkomunikasi. Ku usap wajahnya yang sudah dibanjiri keringat. Ia hanya meringis, tak menjawab pertanyaanku. Kesadarannya pun mulai menurun. Sepertinya dia dibius. Kamu keluar dulu cepat, biar aku gendong Dian ke bawah. Ayo, kuat ya. Reno dengan sigap mengangkat tubuh Dian yang masih terbaring di atas ranjang, lalu menggendongnya keluar menuruni tangga. Entahlah, kakiku gemetar hebat, rasanya begitu lemas. Padahal ingin rasanya aku berlari. Aku melihat suatu benda menyerupai pisau bedah tengah digenggam oleh tangan Pak Romi dengan langkahnya yang semakin mendekat ke arahku. Apa tujuannya ia membawa itu? Aku tak tahan untuk terus bersembunyi. Dengan sekuat tenaga, aku berlari keluar dari tempat persembunyianku dan hendak menuruni anak tangga. Ketemu. Dasar anak kurang ajar. Mau lari kemana kamu? Sial, Pak Romi ikut mengejarku. Mustahil aku berlari dengan langkahku yang sudah pasti bisa dikejar dengan langkah panjang Pak Romi. Aku berlari sekuat tenaga. Sementara itu Pak Romi semakin dekat denganku. Mungkin jaraknya tinggal 50 meter dariku. Serak! Benda itu melayang tepat di sisi kananku, menggores lengan gempalku yang tak tertutup lengan baju. Rasanya perih. Tapi ini bukan saatnya aku berhenti. Hei, mau lari kemana? Aku berteriak dengan sekuat tenaga, berharap Reno datang menolongku. Siapa yang kamu harapkan? Gak akan ada yang menolong kamu. Pak Romi terus berusaha menutupi mulutku, lalu mendekap tubuhku dengan sangat kuat agar aku tidak bisa bergerak. Aku masih berusaha memberontak dengan sisa tenaga yang aku miliki sampai aku tak sadar rupanya lelaki brengsek itu mulai menyuntikkan sesuatu padaku. Hei, siapa itu? Berani-beraninya ikut campur. Rasakan ini. Biar kamu jadi korban pengganti.
Sial, aku mulai kehilangan kesadaran tapi sayup-sayup ku dengar suara Reno ada di dekatku. Entah apakah itu benar Reno atau hanya halusinasiku. Hehe, bangun, bangun, sadar. Plak, tamparan keras mendarat ke pipiku seketika membuatku tersadar. Aku terbaring di atas trotoar yang keras dan dingin. Di sekitarku terdengar suara sirene mobil yang begitu kencang menyambutku. Aku di mana? Ketika aku tersadar, siapa yang ada di hadapanku membuat air mataku seketika tumpah. Reno menatapku khawatir. Wajahnya sudah berlumuran darah dengan lengannya yang sudah terbalut perban putih. Apa yang terjadi dengannya? Aku berhasil menyelamatkan kalian. Aku berhasil. Ia pun ikut menangis ketika melihatku tersadar. Terlihat begitu jelas rasa puas dalam dirinya. Ya, ia hampir mengorbankan nyawanya hanya untuk kedua temannya. Aku tak tahu kejadian apa yang sudah ia lalui malam itu. Yang pasti, sejak kejadian itu, Pak Romi berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sementara itu keluarganya, kami tak tahu menahu tentang itu, bahkan sudah tak ingin mencari tahu tentangnya. Seminggu setelah kejadian itu, sekolah pun dibuat gempar tentang penemuan beberapa kain kafan yang terkubur di belakang sekolah menjadi bukti perbuatan keji yang dilakukan olehnya. Sementara itu, kondisi Dian setelahnya depresi, namun seiring berjalannya waktu semakin membaik. Aku pun menjadi dekat dengan Reno dan akhirnya aku bisa menceritakan ini semua dengan Tasya. Aku tak tahu kalau malam itu Reno tidak datang menyelamatkanku, akan jadi apa aku? Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sungguh luar biasa dari salah satu penulis berbakat yaitu Misty Nim. Ya, baru pertama kalinya ya kita bawakan kisah dari Misty Nim di sini dan mungkin nanti akan ada pertanyaan di loker meja itu media apa sih? Memang tidak dijelaskan ya sebagai media apa, tapi kalau di sini mungkin bisa kita membedahnya sedikit. Kalau menurut saya pribadi itu semacam kayak buhul ya. Mungkin yang diberikan untuk kepada Dian agar Dian tuh diam, tidak bercerita apa-apa kepada orang rumahnya. Jadi itu sebagai media santet ya, bisa jadi media santet ataupun apapun itu, intinya untuk membuat Dian menjadi bungkam. Jadi itu ya, overall sekali lagi kisahnya keren banget. Misty Nim, dan buat teman-teman yang mungkin suka baca ya, untuk teman-teman yang mungkin suka baca kisah-kisah horor, silakan bisa mengunjungi Twitter daripada Misty Nim yang nanti ada tulisannya nih di atas ini nih. Dan mari kita ambil hikmahnya yang baik-baik saja dari kisah barusan dan kita buang saja yang buruk-buruknya. Jadi di sini tanpa menyudutkan atau pihak manapun ya, intinya tanpa menyudutkan berarti Pak Guru yang galak itu kejam, tidak, sama sekali tidak, karena konten ini hanya bersifat hiburan. Dan sekali lagi terima kasih Misty Nim dan semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman, khususnya para penikmat pecinta horor dan lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat yang punya pendapat lain atau komentar lain bisa tulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu mendukung konten-konten kami, yang sudah mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa yuk diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap malamnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor yang berkenan untuk dibagikan ke kami dan berkenan juga untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh maupun dalam bentuk audio boleh. Yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.